Di seluruh Indonesia, desa-desa menghadapi dampak dari perubahan iklim. Termasuk Desa Hombapare di Sumba Barat Daya, di mana perubahan iklim memperparah kekurangan air musiman. Perkenalkan, nama saya Agustinus Ambokaka. Saya kerjanya sebagai petani kebun. Sejak 3 tahun yang lalu ini, curah hujannya tidak optimal. Dampaknya di para petani pekebun, jadi tanaman yang ditanam mati. Lalu yang berikut, kalau sudah musim kemarau, itu sudah tidak ada air lagi. Kalau air ini kan kami merasa itu segala-galanya. Kalau tanpa air untuk minum, cuci, pakai masak saja tidak cukup. Nah, karena kekurangan air juga kadang untuk anak-anak juga yang mungkin sering sakit karena itu kekurangan air kita di sini. Akhirnya dampaknya semua masyarakat tidak ada harapan karena tanaman-tanaman sudah rusak. Untuk mendukung anak sekolah itu kan tidak ada hasil lagi Pak, karena dari hasil jagung itu bisa mendukung biaya pendidikan anak sekolah. Dengan adanya perubahan iklim global saat ini, hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya sulit memperoleh sumber-sumber air permukaan. Hal ini memperparah kondisi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Saat ini, para penduduk desa sedang mencari solusi sementara sendiri. Bagi yang punya uang, biasanya mereka membeli air tangki yang harganya juga cukup mahal. Satu tangki itu paling murah dengan kapasitas 6.000 liter, itu paling murah harganya 100.000. Ya, kalau untuk solusi dari warga Pak, kemarin sempat warga juga dan beberapa masyarakat yang mengusulkan untuk pengadaan sumur bor. Jadi dari desa juga upayakan untuk pengadaan sumur bor dan tinggal datangkan orang teknis. Dan juga ada beberapa penduduk desa telah meninggalkan pertanian untuk mencari sumber penghasilan alternatif. Yang saya lakukan untuk terpenuhinya biaya pendidikan anak itu melalui hasil tenun. Selama masa-masa sulit ini, penduduk merasa bahwa mereka membutuhkan lebih banyak dukungan untuk beradaptasi dengan perubahan di lingkungan mereka. Mungkin bisa membawa informasi, cerita kami dari sini, apa yang menjadi kekurangan kami terutama air ini, ke dinas terkait atau di mana untuk bisa kami terbantu. Di Desa Salasae, Sulawesi Selatan, warganya juga menghadapi perubahan iklim. Dan mereka mengambil pendekatan komunitas dalam mencari solusi. Tantangan terbesar otomatis dari ekonomi, karena kita di sini rata-rata kita hidup dari hasil pertanian. Yang seharusnya bulan begini nih, itu kan hujan ini tapi panas sekarang. Makanya sekarang itu tanaman-tanaman yang berbuah itu tidak berbuah lagi. Kayak cengkeh sekarang sudah sekitar 5 tahun itu tidak berbuah. Nah dari sini kemudian muncul gagasan untuk melibatkan teman-teman di desa sini untuk mencoba menemukan pilihan langkah apa yang akan dilakukan. Di situ kita mulai berkomitmen, kenapa kalau kita merubah sistem bertani kita yang mengandalkan alam, ramah lingkungan. Setelah adanya pendidikan yang diterapkan ke kita, bagaimana kita mengolah kompos itu jadi pupuk yang kita pakai dari alam itu berbagai nutrisi. Itu dari unsur nitrogen kita ganti dengan nutrisi ikan saja. Dari unsur fosfor ya kita ambil dari alam, yaitu dari jantung pisang, dan dari zat A yaitu dari buah yang masak. Terus sampai dengan pestisidanya kita sendiri yang buat. Inisiatif tersebut berhasil menyuburkan tanah, membersihkan air, dan menghasilkan panen yang lebih tinggi dari tanaman bernilai lebih tinggi. Jadi tetangga-tetangga sawah yang ada itu awalnya heran, ini sawah betul nggak dipupuk? Karena tetangga sawah ini pakai pupuk, sawah saya sendiri nggak diapa-apain, cuma olah lahan dan atur air, itu tanamannya masih sama hijaunya dengan yang pakai pupuk. Apa yang dilakukan di sini kemudian menarik perhatian pemerintah itu dari Dinas Lingkungan Hidup.
pada saat muncul di Salasai di sana dengan komunitasnya di sana, pemerintah langsung sangat tertarik dengan program itu sehingga kita mendorong. Kemudian kami dengan Dinas Lingkungan Hidup ini terus-menerus melakukan kerjasama paling tidak untuk melakukan edukasi bagi teman-teman dari desa-desa lain untuk melakukan praktik-praktik yang kira-kira mendorong adanya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di masing-masing desa secara kolektif. Nah, ini yang kita lakukan dengan pemerintah. Dengan kerjasama pemerintah setempat, komunitas Salasai telah meluaskan jangkauannya ke lebih dari 46 desa tetangga. Ini harus dilakukan secara terorganisir, maksudnya harus kita memulai untuk menghimpun kekuatan yang kita miliki dan bekerja sama dengan para pihak. Sebagaimana ditunjukkan oleh penduduk Salasai, dengan informasi yang tepat dan dukungan tentang cara beradaptasi, desa-desa yang berada di garis depan perubahan iklim juga dapat menjadi pusat solusi.